Upload lagi di hasil video. Ini udah oke nih karena ini lanjutan yang tadi. Cuma jeda 15 menit lah. Ngapain tuh 15 menit? Makan. Oh, makan. Makan doang. Mau berak dikit. Tadi kan cuma nama Ko Indra nih, sekarang kedatangan adiknya, Han. Iya, ngomongnya dingin lagi, udah dingin lagi. Iya, Kayak tadi ya, udah dingin. Banyak pizza nih. Kita mau bahas Dingin sesuatu lagi. yang nggak jelas. Jadi gue nggak mau bahas drag. Gue kagak ngerti. Mendingan bahas yang lain aja, hal-hal yang di luar yang kebiasaan teknotunan. Apa ya selain motor? Masa kecil. Masa kecil. Jadi si Ko Indra tadi sempat cerita bahwa dia tuh kan gedenya sebenarnya dibesarkan secara musisi. Pun lu juga kan? Sebagai vokalis. Iya. Mungkin bisa mencoba nyanyi satu buah lagu. Satu referen lagu aja yang lagi hit saat ini atau yang lagi hit di Thailand kemarin. Sucat pelat bohok. Sucat plat teh? Sucat pelat bohok. Nah, dia ini kemarin tadi kita juga cerita bahwa dia tuh pernah dibeliin mic yang berapa? Mic apa? 50 nyaman. Terakhir yang U87 50-an juta lah. Itu masih ada? Mana dia? Ya, gue sih gua nggak tahu taruh di mana, tapi gue nggak pernah jual itu mic. Oh. Tapi antara hilang apa enggak gue nggak tahu deh. Oh, tapi lu udah nggak pernah nyanyi lagi? Udah nggak pernah. Berdua lu Gua nggak pernah main taruh juga? itu udah nggak tahu di mana lagi. Ya kan udah lewat masanya. Jadi lu nggak pernah meneruskan bakat Iya. ataupun Keyboard gue aja gue lupa taruh di mana, apalagi mic. Iya juga. Gue ada synthesizer gede, gue lupa taruh di mana ya. Gimana cara gue bisa melihat atau misalkan penonton nih mau lihat ada nggak sih dokumentasi Han nyanyi atau lu main piano? Ada nggak di YouTube? Ada. Apa? Di Instagram ada pribadi. Oh, gue nggak punya tuh Instagram pribadi. Ada Hanasilin. Nanti kirim deh. Lu ya. Iya boleh, nanti ada di sini ya. Oke. Ada suara Hana nyanyi lu bakal miss lah. Seorang yang biasanya main motor ngebengkel pakai celana pendek sendal krok. Enggak udah pakai Sendal bata. ini bukan bata apa sih ini? Apa ini? Nggak tahu punya Audi. Deker. Apa coba Pinjam. mereknya? Ada nih mereknya lupa. Iya nih dari luar nih. Dari luar dari Thailand. Nggak tahu nih. Ini di sini Ini berdiri dulu. Aduh. Ini nggak di bawahnya loh. udah hilang lah. Udah hilang. Oke lah. Jeepel. Nah itu deh. Jeepel. Apple. Ini Apple. Jeepel. Sendal nggak tuh yang dibahas? Ini kan sesuatu yang di luar kebiasaan teknotunan. Gitu. Terus bingung tadi udah bahas semuanya Mas Ko Indra dari belum zaman- lah. Masa kecil dia main motor juga lucu. Boleh, apaan? Eh, Masa kecil lu main Sama motor, kali katanya lu dia. suka ngintilin Ko Indra lu main motor. enggak lah Kalau sebelumnya lagi. dulu awal di Malang, zamannya Foswan ya. Poswan. Pokoknya Koswan ada yang tahu? Foswan yang masih kena mati bambu, yang masih 91 Warna malah Alfa ya? 91. setelah warna Alfa. oranye. Setelah Alfa. Iya. Koswan oranye? Yang palaknya udah palang 3? Enggak, Belum. Foswan yang jari-jari. Jadi Sebelum lagi. pertama kali Putih. Poswan keluar itu kan Iya, Poswan putih. JTR. Putih. Oh Putih. itu F1 ZT beda lagi ya? Beda. lagi. Ini Foswan, Oke. Poswan tromol ya lu punya nih. tromol. Depannya Iya. juga tromol. Tromol. Depan tromol, Pertama tromol. kali Poswan. Ada gambarnya mungkin terkini, gue juga nggak tahu. Iya. Ada iklannya juga dia bareng sama F16. Zaman dulu. Gue nggak tahu. Gue cuma tahu iklan motor 2 tak itu pertama Satria Hiu yang mainin si Adirai. Adirai bukan ya? Nggak tahu gue. Ya, itu deh. Pokoknya waktu itu Satria Hiu. waktu itu dia Poswan, dia di Malang, gue di Jakarta. Oh iya karena Hanan ikut Sekolah. banyak kayak lu. Terus sekolah waktu itu SD, SMP, Oh lu sempat sekolah? sekolah. Masa enggak? Iya. Berarti Ko Indra udah lulus? Nggak pernah lulus gue. Lulus SD. Gimana ya? Ini udah awkward gini dah. SD termasuk lulus nggak? SD termasuk lulus lah. Oh, iya. Kan 5 SD. Iya, nggak juga ya. Oh, berarti nggak lulus ya? Ya ini udah mulai bingung sih gue ya. Dia lumayan nih SMP 3 ya, lumayan. SMP lulus. Lumayan, oke lah. Dia dibeliin motor dari SMP 1 nih. Iya, SMP 1. Lah terus lu habis SMP nggak lanjut SMA ngapain lu? Ke sini lah. Itu latihan vokal. Oh karena lu emang diorbitkan sebagai musisi itu. Jadi lu emang harus ngikutin kejuaraan-kejuaraan itu. Enggak juga, enggak hobi sekolah juga. Dia mah bukan vokal lah, mana gila motor. Gila motor. Oke. Terus gimana kembali? Pokoknya 3, motor, warnet, nyanyi. Oh, CS. CS. Nexia. Warnet belakangan. Iya, awal-awal sih motor.
Motor tiap hari calling-callingan ya nggak. Dulu gue juga masih katro kan. Nah. Punya Volkswagen, dia calling-calling. Oh dia dari samping pakai Malang. apa kok? Dari Malang terus dia ngopreknya nelpon lu. Iya maksudnya ngoprek nanyanya gini loh kan ya gue sama dia kan jauh. Iya. Gue kalau cerita-cerita kan wah di sini seru nih Han, wah balap liar gini. Oh, dia konslet dong di sana. Dia tiap hari nyervis, lu nyervis tiap hari Han. Pokoknya tiap pagi jam 5 pagi bangun nih. Buka head. Wah sakit lu. Buka knalpot, saringan dibersihin. SMP Itu nggak normal loh. Itu lebih ke fetish kayaknya ya. Buka blok dikikir, koreknya pakai kikir. Ini jam 5 Bloknya pagi. dikirim sempet ya, lu sempet kirim bloknya kan? Iyalah, udah Sempat kayak kirim. gigi Ini mulai. sampai setiap hari apa tiap hari? Tiap hari. Sampai lu selek buka semua head. bautnya. Tiap hari buka head. Buka head, Ya kalau 2 tangan gampang, tapi tiap hari ya nggak wajar Ya, tapi juga. aduh iya itu loh maksud gua kalau tiap hari lari pagi oke lah. Tiap hari buka head tuh ngapain? Sampai beli knalpot, tahu AM dong? Tahu. Tahu kan? Tahu. Dulu di bawah itu banyak apa? Yang palsu-palsu kan? Iya. Itu gue ingat banget 60.000. Seneng banget tuh beli. Itu knalpot 60.000. Tapi lu tahu itu KW kan? Tahu. Atau dulu nggak tahu? Tahu, tapi pas begitu pakai ternyata mampet. Oh. Iya oke. Udah, Jadi tiap hari buka head lu. Telepon sering ngobrol kan. Wah, udah konslet nih dia nih. Lihat gua main di Jakarta kan waktu itu gua udah ada Volkswagen. Iya. Udah main ngetrek di Kebun Nanas. Udah ngetrek di Jalan Panjang itulah. Tapi kan ya gua nggak ada temen Panjang itu kan. ini bukan sih kebun kawan lama, bukan kawan lama ya? Bukan, udah lama belum ada. Kawan lama belum ada. Jadi ya? dulu itu di Kedoya Jalan Panjang itu ada 3 tempat trek. Jalan Panjang itu kan panjang. ya pasti ya lah ya. Oke, ya. Sayur apa yang dipotong nggak habis-habis? Ya. Cang panjang. Tetap panjang ya. Tetap panjang. Bagaimana gitu? Jadi jadi kan dulu ada 3 tempat ngetrek Jalan Panjang Arteri, Asidikia, Kelapa II, sama Kebun Nanas. Kebun Nanas itu di daerah mana? Udah bagian Mata Hijau. Mata Hijau ya? Iya, jadi itu kan dari itu ada 3, jadi kita muter-muter. Berarti kan story-nya kan seru dong yang bisa gue ngobrolin ke dia nih. Ya maksudnya ini mah cuma ngomongin kesenangan-kesenangan aja, belum ada apa-apa. Gue juga bangun motor lu sama Kohak. Oh. Sampai akhirnya dia lu bawa ke sini atau lu yang meminta bonyok lu, gua mau ke Jakarta. Dia yang minta. Gue yang minta. Oh, terus Dia jadi minta gue menghubungnya, kok ngomongin dong ke bokap nyokap. terus ya. lu bilangnya apa? Maksudnya membuat gimana adik lu mau lu kasih makan apa gitu? Gimana? Nggak ada lah, ya yakin-yakin aja. Keluarga ini aneh banget kan. Iya kan gitu deh. Iyalah. Ya? Bingung gua. Ya meskipun aja gue aja masih ngekos. Ya ini meskipun nggak- makanya meskipun hasil akhirnya oke tapi kayak anjing enggak. Iya, nggak make mikir sense lah. Zaman dulu mah nggak mikir. Ya udah, wah senang aja dia datang kan, jadi punya temen satu kos, jadi berdua kan ya. Udah. Itu lu Pak. udah ngajar les belum? Udah. Belum. Gue masih audio. Gue kerja di tempat audio. Oh, lu sempat kerja di tempat audio. Nggak ada duit gue, gaji gue 2,5 juta sebulan. Ya dia mau datang, ayo, wah namanya seneng aja. Apa aja juga seneng sih. Mau ke depannya jadi gimana nggak tahu. Pokoknya nggak ada antisipasi lah. Oke. Solusi aja terus. Oke. Pokoknya gimana besok lah ya hidup lah ya. Iya, pokoknya akhirnya dia konslet nih, datang nih, wah lucu kan. Waktu itu Terus gimana ceritanya sampai akhirnya lu bisa menyalurkan hobi lu di motor? Apakah lu ikut ngoprek si Poswan-nya? Atau akhirnya lu dibeliin motor juga? Dulu motor pertama oprek bukan Volkswagen. Anjen. Anjen Kohak bukan. Yang Yang bener-bener mah MX sebenarnya. nah, jadi Oh iya, gue inget lu terkenal dengan MX lu sih. Iya. Lu suka balap apa event pakai MX itu kan? Iya, pokoknya di Monas pakai wearpack lah, bawa Iya, cajaran iya, laki iya, lah, itu. pokoknya semuanya dah. Iya betul. Benar. Mungkin kalau lihat di YouTube ada sih orang pakai MX, Jupiter MX pakai racing suit nggak dia? Nggak jelas banget. Nggak jelas banget. Parah. pokoknya orang lain belum gila, kayaknya kita Dia udah gila duluan. ya. Asli. Pakai helm apa ya? Kayak itu kayaknya ya. Wah, lupa ya. Ya udah helm tuh nggak jelas deh. Racing suit warna hitam. Pokoknya very apa? Ini wearpacknya ton ya. Apa sih yang motor balap dulu? Yang yang Torque. Bukan. Yang motor nggak ada jari-jarinya, velgnya yang bolong. Tron. Tron. Iya yang Iya. Tron kan garis-garis Iya, gitu. iya, Iya itu, gue ingat itu tuh. Itu wearpacknya. kayaknya lu bikin deh. Iya. Iya gue pernah tahu tuh. Itulah Jadi dia. sesenang-senangnya aja dia mau mengeksplor kemana. Ya maksudnya banyak lah, maksudnya dia datang ke sini juga kan main naik sepeda bareng. Kan dulu motor gue di bengkel. Mana-mana boncengan naik sepeda. Dia masih ngikutin gue main audio. Karena jaraknya jauh kan. Ini banyak lu khawatir gak sih? Enggak sih. Sebagai Bokap orang gue tua cuma nanya, emang lu bisa? Bisa pak?
Emang lu yakin? Yakin Pak? Udah. Putus sekolah berangkat Jakarta. Cis. Jalan hidup nggak ada yang tahu. Ya. Di sekolah bukan, jangan. harus Ya, sekolah. intinya mah Harus gini, sekolah. sebaiknya sekolah. Sebagai sekolah. Karena kalau nggak sekolah, jalan hidupnya buat gua sih keras, men. Iya, lebih Maksudnya, abu-abu mungkin ya. Iya, kita nggak tahu ujungnya kan jadi seperti apa. Ya, meskipun lu sekolah lulus pun juga belum tahu kayak apa, tapi setidaknya dipersiapkan lebih baik. Iya, paling nggak kalau sekolah itu kan ada yang ngajarin. Gimana? Selalu ke Jakarta, akhirnya lu memutuskan ya udah deh, gue mencoba menjadi teknisinya ataupun yang setahu gue kan dulu kayak semacam jokinya lah, mengetesin motor-motor yang udah dibikin oke atau enggak. Iya nggak sih? Enggak ya? Salah ya gue ya? Oke lah. Maaf ya. Salah lagi nih guys. Iya nggak sih? Ya intinya dari awal itu gimana ya? Ya pokoknya posisinya gue di start, gue di finish. Pokoknya setiap nyeting tuh pasti begitu. Oke. Jadi udah kedengeran nih dari start gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, jadi tahu nih gigi 6-nya pas giginya teriak atau enggak udah kedengeran. Emang tuh bisa ketahuan ya? Bisa kerasa ya? Lu ngapain aja selama main motor selama ini ya? Gue juga Suka kerasa, buka itu. apalagi gue di finish 6-nya berasa gue kayak pernah kasih masukan, Han mau macet tuh gitu tahu. Berarti kan, lu tau nggak kemarin-kemarin ada video Marquez yang lagi viral. Oh, gua tahu Marquez tuh. cuma dengerin suara doang, Iya, dia tahu di sirkuit mana. Oh, ini sirkuit ini. Iya. Itu beneran ya? Bisa karena Bisa kan dong. setiap suara itu kan seperempat throttle, setengah throttle itu kan suara motor kan beda. Yang ngerti-ngerti aja, iya mungkin ngerti. Iya, Maksudnya gue setiap motor itu keluar tikungan tuh bukan seperempat, seperlapan itu kan nadanya beda nih. Kayak tebak lagu jadinya. berpacu dalam melodi. Ya kayak gitu. Oh, lagu ini nadanya gini nih. Oh, ini di sini. oke. Itu sebenarnya kalau nada. gitu mungkin gue paham sih. Iya. Karena ujung-ujungnya memang kuping tuh lebih Sensitif. bisa menganalisa sesuatu yang lebih tajam daripada mata. Oke. Tapi kalau ngerasa settingan pas atau enggak dari mana? Ya dari kuping lah, kuping sama rasa udah. Ya itu aksi reaksi kalau kita buka throttle, aksinya kapan, reaksinya jadi apa. Nah reaksinya jadi apa ini yang bisa membuat kita ini. Ya intinya pengalamannya akan membuat kita menjadi lebih instingnya lebih bagus. Lebih terasa lah ya. Iya pengalaman lah. Ya dia kan praktisi nih. Waktu di Sentul juga dulu sebelum ada tekno ya jauh-jauh lah. Ya dia mah nyobain segalanya. Mulainya drag dulu atau sirkuitan dulu sih? Sirkuitan dulu kayaknya. Bareng sih. Kebonanas dulu apa? Kebonanas dulu lah. Hah? Kebonanas dulu. Oh, Drag iya, dulu lah. Berarti drag dulu ya? Zaman Terus dulu lu belajar aku- cornering segala macam, sikat aja? Ya sikat aja, penting ada belok, rem, Ini belok. dulu dia ya waktu gua zaman waktu dia baru datang nih kan gua punya Foswan dong udah keluar nih Foswannya nih. Ah. Kan lintasannya sekilo nih. Ya kan? Ya kan gua nongkrong dong sama anak-anak ini cerita lucunya dia nih. Nongkrong dong sama Lucu anak nih? temen lucu. Tiba-tiba motor gua hilang dong. Terus kemana? Terus gue tanya temen gue, motor gue mana? Dipakai ade lu. Hah? Pas tempat gue berdiri itu adalah posisi finish. Ya. Ya jadi berarti orang nge-track dong. Wah dia bajunya nggak putih, dia lewat menunduk. Gak ngizin dia nggak, udah main ambil motornya aja. Dia langsung nunduk. Boleh juga lu. Wah, gue bilang. Nggak pakai helm dong. Enggak dong. Mantap. Aku suka. Itu aku suka. Otak lalu Nah, aspal. sejak itulah. Itu dia. Sejak itulah berarti pertama kali dia dikasih motor, oh kayaknya boleh juga nih gitu. Enggak juga. Enggak juga. Ya udah tahu lah, maksudnya dia gila mah gue udah tahu. Oh, oke. Gila mah bareng lah Ya maksudnya. pasti lah ya, bareng. Tapi itu kan awalnya dari truk nih, yang karena yang setahu gua, kita kan pernah jalan-jalan dari bengkel malam-malam nyari roti, Indomie segala macam kan. Yang jalanan sempit yang Iya. masuk tikungan berempat. Jalan tikungan sempit. Tapi sekali masuk motor 3, 4. Kan gua cuma bilang liatin dong. Bangsat ya. Gimana ya cara main seperti ini? Akhirnya kebawa ke Bandung. Di Bandung gua juga ikutin kalian. Meskipun gak sebangsat itu sih. Dulu waktu ke Pangandaran nih cerita dari Pangandaran ya kan Pangandaran sebelum masuk Pangandaran kan banyak tikungan kan. Pasti banget. Ya kan gue pakai GL cepet ya. Itu kayak GL itu. Gue GL 100 ya. Iya. Ini touch ya kan. Full step gue paling rendah dong. Iya. Ya. Tikungan berempat lagi bareng nih. Ujung tikungannya lebih nekuk lagi. Full step gue nggak bisa dong. Iya. Ada mana? Ini dong kena geser. Nggak bisa tidur lagi. Ini harus tidur udah bangun dulu. Iya, kayaknya lu sebelum ke Bandung itu kalau nggak salah lu hampir jebol di puncak nggak sih? Hampir mabal di puncak itu. Lu cerita. Gue bawa motor lu yang gue anterin ke Bandung nabrak orang nyebrang. Tukang
Saya baru tahu setelah 14 tahun. Saya baru tahu cerita ini. Nyerempet, kita nggak jatuh. Jadi ada orang bawa pikulan, ya. Kayaknya ini bukan yang gua ke Pangandaran, kayaknya ini yang kedua lagi deh. Kayaknya lu kan 1-2 kali kayaknya kan ngirim motor ke gua juga. Gua yang nganterin lu sama Agus doang. Berdua. Mungkin ya, kayaknya iya. Tapi yang kedua gua nggak terlalu ingat karena lu nggak nginep mungkin ya. Iya nggak nginep, gua cuma nganterin doang. Oh iya, lu baliknya naik kereta kayaknya atau travel. Iya, gua ingat. Balik, gua jalan ya nabrak orang nyebrang. Iya, tahu gua yang berantakan nggak masalah barang-barangnya dia. Barang-barangnya dia. Iya, tapi yang gua tabrak bukan orangnya, tapi gerobak kecilnya. Iya, gua inget. Kesenggol kaki gua. Wah, orangnya muter-muter gitu. Iya, gua inget. Gua sampai berhenti. Wah, dulu kan nggak punya duit. Ini kalau berhenti dia minta ganti rugi, gua gimana ya, Kang? Habis dia berhenti motor lu jalan kan? Gua kasih sinetron nih. Gua lihat orangnya nggak apa-apa, bangun, ya udah gua jalan lagi. Gue cuma gini ya. Masa habis itu gue jatuh. Enggak, gue sempet nyapa gini ya udah gue juga gue turun ya namanya masih muda bos sih. Ya. Masa habis itu gue jatuh. Ya gue disumpahin tuh motor. Itu yang punya motor padahal yang punya gue. Yang body ya. Anjing. Kena tumbal dong. Iya, kena tumbal. Lo bisa jatuh lu? Enggak jatuh, tapi gue pas pakai motor itu mungkin ada sekitar 4 kali atau 3 kali gitu. Jatuhnya? Sering dong? 2 kali. Sekali kanan, sekali kiri. Komplit lah, Lembang. Ya itu ngikutin kalian lah. Iya dulu memang agak kurang sih otaknya ya. Iya, tapi itu normal kasih dulu. Maksudnya untuk umur segitu kan normal gak sih? Maksudnya kalau anak-anak zaman sekarang suka speeding gitu ya agak beda sih, tetap beda. Beda ya. Kalau normalnya kan orang kalau mau ngebut itu kan lihat pakai ban apa ya. Oh iya. Oh dulu nggak ada safety first. Kalau sekarang kan safety first dulu. Iya. Bannya harus yang ini di mana? Masuk. Ya ya kalau dulu sih nggak ada, pokoknya berangkat udah. Padahal dulu sebenarnya udah mampu untuk beli helm bagus kan sebenarnya ya. Cuman awareness atau pengetahuan tentang itunya aja kali yang nggak terlalu diasah. Ya nggak sih? Nggak ya? Apa ya? Kan gimana? Dulu helmnya apa? Ada, dia bilang dia punya arai dulu. Ada arai lu kan pasti lu arai satu dulu. Lu bisa beli sarung tangan oke. Yang lu kan yang lu taruh di emek nih di sini kan yang koalanya sampai hilang. Oh. Koalanya cabut ya? Koalanya cabut. Emek ada baut ada di sini. Bete nih nggak boleh pakai cabut ya. Kan ada baut di situ, ditaruh aja gitu helm arai ya. Koalanya hilang cabut lama-lama. Kayak dia bilang anjing gue. Dulu sih kecil kali. Iya, mungkin nggak biasa kali ya. Nggak biasa, mesti nggak leluasa gitu loh. Iya, pandangannya terganggu ya. Terganggu. Kalau gini kan enak, setelah 80 derajat. Tahu kalau dulu mah. Betul. Makanya sampai lihat ada bus kan gede banget tuh. Ada cerita itu dia, lihat bus. Nggak lihat lah, disamperin. Udah nggak lihat ya? Ini guys hampir udah kegiling bus metro ini. Udah hancur tuh paru-parunya. Remuk. Ya nggak sih? Bocor, bukan remuk itu. Langsung operasi, jadi udah nggak bisa napas. Gua kan. Iya. Kanan kecelakaan. Lindas bus. Kelindas bus tusuk sini nih. Untung rumah sakitnya nggak minta duit dulu. Wah. Tindakan dulu. Kalau minta duit dulu selesai tuh ya. Selesai. Nggak ada. Terima kasih Rumah Sakit Puri. Maaf juga yang dulu pernah gue serempet. Namanya masih muda cuy ya. Ini kalau ini kalau baju dibuka tato semua nih. Tato semua bekas jahitan. Orang pas jatuh aja, kok hilang sebelah. Serius? Iya. Dia diboncengin cuma bisa ngegerong-gerong. Gerok gitu. Karena napasnya udah nggak benar ya. Dibawa ke klinik dong langsung. Nggak bisa Pak di sini klinik, bawa ke Rumah Sakit Puri. Lama-lama kok napasnya makin pendek. Waduh. Udah langsung dingin kan, muka udah dingin. Terus flashback jadi kayaknya ada anjing. Muka udah kacau. Ada cairan yang neken paru-paru, lama-lama ruang paru-paru ini jadi nggak bisa napas. Kayak spon aja kena air kan, berat kan, nggak bisa napas. Terus lu tapi di opname itu lama ya? Koma gitu nggak? Enggak, langsung. Kalau nggak beli di bios langsung di black, keluarin cairan. Begitu dijeluh langsung langsung bisa napas ya. Cairannya keluar langsung napas lagi ya. Iya, mendingan. Nah itu kebetulan juga ketemu dokter yang memang main motor Harley senior juga di situ juga. Dia lagi motor operasi juga. di atas.
Ditelepon, nih ada orang kecelakaan naik motor kelindas gigi langsung turun dokternya langsung dioperasi. Anjing, untung ya kan. Masih untung. Tapi itu makanya Tuhan itu sih. ya, terima Kalau kasih ya. enggak, itu udah semesta stasiun. Dan itu nggak pernah diceritain Gue ke orang pakai kayak celana pendek lari cuy gila. Gue Ya, lihat, lari lah. gue sempat lihat jembatan tiduran gini. Gue pikir oh kecelakaan biasa ya nggak. gitu. Oh, biasa kan. Terus naik, wah terus dia bilang nggak bisa nih kelindes Kopaja. Hah? Kopaja mahnya udah cabut, Kopaja gue bilang. Ini bajunya sampai hilang semua, jadi udah keseret sama ban. Jadi ini baju ya. Iya. Serem. Iya, jadi baju udah ketarik semua, udah Itu apa sih katanya? Lu lagi meleng. Enggak, standing. enggak lagi standing. Tahu nggak rem gitu kan macet-macet. Bagel. Bagel. Iya. Ah. Jadi kalau di rem keras dia langsung kunci. Iya. Jadi itu pasir kan. Ada orang lawan arah. Emang lagi bengong, soalnya suruh beli barang kan. Waduh, barang apa? Orang pakai celana pendek, nggak pakai helm. Tiba-tiba kaget ngerem. Jatuhnya biasa, jatuh doang kan. Oh, ternyata ada yang lewat. Ada yang numpuk itu. Jatuhnya biasa yang lewat yang super. Lewat Iya, super. lewat Kopaja, Nah, ini apa bangsa. keloid kan? Gara-gara dia nahan aspal. Ini bener-bener keseret ini. Jadi ngelawan. Aduh, jijian gua. Jijik. Nggak bisa gua main deh. Sampai kedengeran ibu teriak di dalam bis tuh pakai teriak. Kayaknya apa? Ya gitu. Itu yang gue inget doang. Bukan suara bisnya, yang suara cewek teriak tuh ibu. Tapi Kopaja cabut aja lah ya. Cabut lah kabur. Iya sih, kalau dia situ di Itu aja masih HP gue mau diambil loh. Kan gue cuma HP nih mau telepon. Diambil HP-nya. mau dimaling. Mau diambil. Dia Dimaling. telepon gue udah nggak jauh dari situ. Gue Pas baru kan- jalan. Dia paling baru jalan 200 meter, cuman belok naik ke jembatan Pesing itu. Gue Tapi nggak lari. jadi diambil kan? Nggak jadi. Maksudnya bisa buru ngobrol dulu kan? Oh, itu Dia, kalau dia yang bilang, ini dimaling, HP siapa, ini HP siapa, ini HP saya bilang. lu masih bisa ngomong nggak ya? Dia belum Masih, parah. belum Awal-awal parah. belum Iya, kenapa-napa. maksudnya kalau sekalinya, sebenarnya kalau tuh handphone diambil, hilang, kayaknya hilang sih. Nggak tahu deh. Hilang sama nyawanya. Itu pertama kali tuh gue lihat kan trotoarnya segini nih. Koirisan ya? Iya. Naik Krypton, Vega. Hah? Bisa Loncat, lompat ya. loh. Tuh. jadi gua kan temen kan banyak dong kalau misalnya kecelakaan telepon gua ya atau siapalah ya kecelakaan kan masih kok gua nabrak nih kok ya nggak kok gua jatuh nih suaranya masih sehat tuh kalau dia mau gini nih buset nih orang kenapa nih udah Pun karena lu memang sering mendengar juga kan cerita orang joki atau apa gitu kan. Makanya lu bisa bedain ketika ini berarti parah banget dong. iya nah itu kayak gitu-gitu kan gua lari langsung bahwa ini nih waduh parah nih pas ini maksudnya dari suara itu kan kita bisa dengar kalau orang tuh kok gue jatuh lah ya nggak apa-apa lah berarti itu. Kedengarannya oke. Masih oke ya masih ini mah udah nggak bisa didengar suaranya. Oke, kita kembali ke permainan lu nih. Habis dari ngedrak, terus kan main ke sirkuit. Soalnya gue inget lu pernah bawa motor gua di Suatu kecil. satu kecil di day event atau A event gitu. Iya, day event. Itu sebenarnya nggak punya skill mumpuni. Nggak punya. Bangsat. Jadi ya gini lu kan menitipkan motor kan seharusnya ke orang yang oh dia jago nih bawa motor. Skillful. Itu kan penilaian lu dong berarti ke Iya, kita, karena ya. kan nggak ada cerita juga bahwa oh ini loh, ini orang jago segala macam nggak ada. Gue kan nilai kira-kira oh jago nih. Jadi itu nggak ada skill ya? Nggak ada. Bangsat. Iya guys. Ini masih ada fotonya ya? Ada nih. Ntar keluar lah ya. Tapi ini bukan hasil crash sih, tapi ini lebih ke emang ditrodolin aja karena waktu itu lampunya ganggu. Bawel. Karena buat balap nggak bisa. Takut ya bunyi lecet. Takut hancur. Zaman ini kan lampunya aja mungkin udah 1,9 ya kan. Mahal. Tapi emang enakan trondol karena si sirkuit kecil juga sentulnya kan nggak bisa kenceng kan. Butuh Jadi ringan memang sih. Iya memang butuh manuver aja. Jadi kalau gue sama dia dulu sih Yamaha nih kita orang yang nggak ngerti balap tapi pengen juara. Gimana tuh? Tapi tidak menghalalkan segala cara kan. Yang penting usaha dari diri dulu doang kan. Iya, yang penting bukan kayak Marquez. Marquez gimana? Ya begitu dah frontal. Push aja terus ya. Oke. Nggak bisa juga kita nggak mampu untuk itu. Ngeri itu Ya. mah. Tapi paling nggak gue sama dia tuh selalu berusaha untuk paling nggak mau menjadi yang nomor 2. Walaupun kita nggak bisa balap, walaupun kita nggak ngerti balap, Iya. ya terlepas itu bakat atau itu berani, kita juga sebenarnya nggak ngerti. Bakat atau berani ya. Tapi kalau gua ngeliat dari ini kayaknya lu emang ada bakatnya juga sih. Maksudnya tidak mungkin tidak ada sama sekali lah.
Atau mungkin minimal dari kecil karena lu udah sering ngoprek, sering main jadi refleksnya tuh udah Obsesi gitu sih, loh. lebih ke obsesi ya. Iya. Kepingin menang, jadi kayak dulu kita nggak pernah kena lantai, ini kaki nggak pernah kena nih. Nggak pernah. Kan kalau belok kan kakinya pasti kan balap kan pasti nempel. Iya. Kalau kita nempel, aduh, enggak. Kalau gue pakai verbal, Iya, iya. Tapi itu kesenggol bener ini sih. aja enggak, tapi mau juara. Iya betul. Tapi emang ya ketika melihat gaya balap Hanan dia mengakuar kaki sih. Iya. Penting kenceng aja. Belakangan setelah time udah mulai 1 menit bersih di sentul kecil, mulai ya kita baru ngerti. Nempelin. Oh, baru berasa Nempelin. tuh. Oh, ternyata ngaruh. Jadi seperti lu tuh kalau miring ada yang standar sampingnya tuh kaki kuda-kuda. Ah. Untuk Menyeimbangkan. kalau untuk profesional mereka tuh buka ini untuk mengukur seberapa miring motor Benar. dari bukaan ini. Tapi kalau untuk kita yang amatir ini biar nggak jatuh bos. Iya, betul. Jadi entah. Buat nahan. Iya jadi pelan juga bisa belok gini nggak Iya, apa-apa. Jadi fungsinya itu supaya safety juga. Karena kalau ini nggak kena begitu roda belakang slip jatuhnya ngebanting. Iya. Tadi kan gue sebelum acara ini mulai gue sempet nawarin ikut gue yuk ke Mandalika tanggal 19/21. Nah, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ada. Tadi gue bilang pakai motor gue aja. Tapi setelah gue tahu ternyata gue dari unexperienced dan unskilled. Itu kan dulu jadi bos. mungkin kita urungkan saja. Tapi kalau mau ikut tunggu, ada motor Aprilia yang bekerja sama, jadi bisa dites drive di sana. Sebenarnya nggak jadi nih. Bisa kalau mau nyoba 1-2 lap mah, pelan aja. Yang penting menikmati keindahan sirkuit Mandalika. Tapi lu pernah kesana nggak berdua? Udah. Dia belum. Gua udah. Lu belum? Lu udah? Gua SBK udah. Lu harus nonton sih. Ya maksud gua bukan harus lihat ini ya. Harus main di dalamnya karena ketika lu keluar dari pit masuk R1 aja itu kayak pemandangan langsung wah anjing ini bukan Indonesia loh. Gua gak bohong bukan karena supaya lu ikut tapi lu harus cobain. Lu Kita ikut kalau ada motor bos. ada ini ganti ban gede dulu kan bisa kok. Nggak bisa ya? Itu apa tikungannya lebar banget. Oh, Itu iya, minimal 800 cc lah baru bisa. ada CBR ada. Katanya mau di full package kabel setan. Terus di wrapping nggak bawa motor kalau pas mau balap? Iyalah. Oh, di wrapping harus dulu? dong, di wrapping dong. biar nggak kena stone chip. Nggak, tapi di sana nggak ada stone chip sama sekali, Mas. Masa sih? Serius. Pas kemarin pertama di sana kan gue juga wah, nih helm kayak bakal bawa kan. Nggak ada loh. Emang ada nyuri angin? Ya, gue kan sama teman gue berdua Oh. doang gitu di belakang dia. Nggak ada stone chip sama sekali, bersih. Tapi udah pernah nyuri angin belum belakang gitu? Belum. Skill gue nggak nyampe buat Loh. gitu. Enggak, di belakang itu berasa tuh. Kerikilnya pada naik. Nggak ada. ntar gua Pernah, cobain gue deh. pernah nyuri angin, beneran. Oh, pernah? Pernah, Tapi karena nggak kita apa-apa. depan belakang gini kan, ganti-gantian. Kencang apa pelan? Pelan sih. Oh. Ya paling cepet lah, cepet 20 mah ada Enggak lah. lah. Lu pakai GoPro pakai ntar kalau kita turun. Boleh. Cobain deh beneran. 19-21 Mei ya. Ada Pak Indra sama Pak Anan bersama sponsor Aprilia dan sponsor Alpista. Yoi, video ini bukan soal dia sama gue, tapi soal kita. Kita. Kayaknya habis dari Mandalika ada project apa gitu sama kabel setan ya? Sama Teknotuner. Halus. Masuk terus aja. Arif katanya mau ikut. Ya tapi ya biasa ya. Iya, ada tapi ya pasti. Tapinya ada. Tapi motor gue udah lama nggak hidup, R25 gue nggak hidup, ini macam. Emangnya kalau lu berdua mau ikut dia mau join. Ntar coba kontak-kontak. Ya tolong dikosongin ya, tolong buka jadwal dulu 19-21. Itu hari Jumat sampai Minggu, Kamisnya tanggal merah. Bisa ajak istri dan anak juga. Tadi cuman ini ya intermezzo doang ya. Panjang banget intermezzonya ya. Itu cerita sih bukan. Kan harus lucu ya. Ya. Berarti sekarang kita bahas di intinya nih. Karena yang setahu gua dulu namanya itu Teknotuner. Tapi sekarang jadi Teknotuner HS. Cuma itu deh, ntar dulu ya, itu mungkin pamungkasnya. Tapi yang penasaran itu adalah kenapa sampai akhirnya lu turun berkecimpung di dunia Teknotuner ini? Apakah lu mengikuti jejak Eko Indra? Atau kalian berdua ini sebenarnya saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan? Atau kalau nggak ada lu, Teknotuner mungkin nggak akan ada? Waduh, ini. Wah, Bingung juga. cuman tahu. Kita lihat selak sama berikutnya. Langsung ikut banyak ya. Kopi tuh bro. Kopi gajah. Gimana? Pertanyaan gue terlalu berat nggak? Enggak sih, maksudnya ya ini kembali lagi ini kita orang bukan planner. Ya.
Kalau kita orang planner mungkin kita bisa jawab pertanyaan itu secara langsung karena gua sama Hanan ya udah berjalan aja. Day by day aja. Day by day mau ngapain nih? Oh lagi hobi karbu, udah main karbu. Oh dia lagi hobi apa? Dia juga punya dunianya dia sendiri. Nge-research, gue juga punya dunianya sendiri. Kalau gue kan hobi modif juga dulu. Ya hobi lah, maksudnya tangki yang bagus apa ya? Ini yang bagus apa? Sedangkan dia enggak. Dia tuh pokoknya function aja. Oh, performance aja. Iya, dia nyobain motor dia mau bentuknya mau acak-acakan kayak gimana juga nggak apa-apa. Yang penting dia koreksi nih Han kalau salah ya. Ada cepet. Ya? Jadi kalau Hanan itu dia tuh mengejar menjadi apa yang dia mau. Oke. Settingan suspensi apa dia nyobain. Oke. Kalau gua lebih ke banyak kemikirnya. Maksudnya ya mainan gua tuh lebih banyak lah. Kadang-kadang gua kepengen GL. Dia jelas gak seneng kalau motor-motor GL. Kalau gua ngeliat GL itu cantik juga ya. Pengen juga main GL. GL-nya dia pengen juga nih. Maksudnya banyak maunya sih banyak mau gua. Kalau dia ya dia lagi hobi MX nih MX gitu Ditekunin sampai habis. Nah, kalau lagi nyeting juga dia lebih banyak nyetingnya daripada balapnya. Iya. Ya pokoknya tiap hari pulang ke kos itu jam 7 pagi. Bangun jam 5 sore. Iya. Jadi tiap hari tuh. Lalu kembali ke hidup lu ya. Kembali. Bareng, maksudnya ya bareng aja nyeting. Kalau di dragnya mah kita bareng, cuman dia punya medan area. Kan umur gue sama dia jauh, nggak mungkin kita bareng terus kan. Dia juga punya teman-teman dia sendiri, punya arena dia sendiri. Gue juga punya arena gue sendiri, teman-teman. Jadi ya walaupun kita begadang juga kadang-kadang dia lagi hobi main komputer ya dia main CS gitu. Ya gue nge-track. Nah tapi begitu dia ada MX ya dia main MX. Nanti teman-teman dia sama teman-teman gue juga beda. Tapi risetnya jalan terus. Nanti sesekali waktu ketemu kita evaluasi, kita diskusi. Oh gini. Oh apa yang gue dapet, apa yang dia dapet. Sama-sama main motor, tapi dia sama gue ini mainnya caranya beda. Hobinya sama, kecepatan. Mau apapun ceritanya, hobinya kecepatan. Mau di road race, mau di drag race, segala macam. Eksperimennya tuh cara kita bereksperimen itu beda. Itulah. Tetap jangan kemana-mana. Kita rehat sejenak. Nah, dengan adanya perbedaan itu, akhirnya itu akan ngelengkapin kita dan terbentuklah akhirnya Tekno. Oke, tapi nggak ada gongnya dari lu berdua ya? Apa? Gongnya atau gini deh, gue pertanyaan lu ganti deh. Ada momen apa yang membuat tiba-tiba, oh ini dikenal nih Tekno Tuner? Dia taruhan lah, menang-menang taruhan. Oh dari situ mulai, karena lu menang terus, akhirnya dari situ mulai dikenal sebagai bengkel underground Tekno Tuner ini. Iya dong, bener. Iya, Kalau zaman dulu bukan IG, dulu apa ya? Info balap liar. Info balap liar. BLJ itu zamannya Friendster atau Facebook ya? Facebook ya. Friendster. Kaskus. Facebook udah ada. Oh iya Kaskus. Kaskus kali. Iya Kaskus. Kaskus juga ada. Oh disitulah lu mulai mendapatkan ketenaran lu sebagai Tekno Tuner ini ya? Karena sering balap liar, menang. Sering balap liar. Iya, gitu kan? Dulu kan kita gitu, sampai nyamperin pemuda nih ada yang ngenceng, udah tongkrongin di Sevel, zaman Sevel dulu. Sevel tiap hari gua sama dia gitu nongkrong. Pasti ada aja yang nantangin kan? Nantangin. Ada aja. Pokoknya kita datang sebagai penantang nih ke arena orang lain gitu. Kita kan di Jakarta Barat. Iya. Tapi kalau kayak gitu tuh ribut-ribut gak sih? Maksudnya kalau kalah ribut. Oh, tergantung ujungnya, Ada, itu mah ada. Ada juga ya? Ada. Gede juga nyali lu berarti ya? Pasti ada dong yang ngajakin ribut. Wah anjing kalah lu, ribut lu sama gua, lu curang lu segala macam. Ya, ada dong. kalau dulu kan gini, maksudnya kalau saat ini ribut kayaknya gue pasti kalah kan. Tapi ya dulu sih gue bilang sih gini, kalau lu memang mau berantem pastiin aja sampai mati. Kalau nggak sampai mati besok pasti gue bales. Keras ya. Maaf nih, sebagai anak yang kerjaannya kuliah dulu. Ini jauh nih. Ya mau gimana kan, gue berantem nggak bisa ya. Kalau dipukul gue pasti kalah. Kan gue nggak bisa berantem. Ya maksudnya sekarang lu seakan-akan kayak mau ngajak gue berantem, ya pastiin ini gue nggak bisa balas lagi. Iya. Tapi itu buat lawan jiper juga sih digituin ya. Karena pasti kan umumnya kan reaksi pasti lebih besar kan. Iya betul. Ya itu maksudnya namanya kita udah terjun di situ, gue sama dia ya kita datang juga nggak usah rame-rame ya pokoknya gas aja terus. Iya. Kalau soal abis main mah banyak ributnya nggak sih ya? Enggak lah. Banyak enggak sih. Ya, ada fair, sih. mungkin fair aja kali ya. Kalau kalah ya kalah. Tapi karena dari ribut itu jadi motivasi juga. Misalnya Gimana tuh? Misalnya kita menangnya rapet nih. Berarti saya bisa ribut dong, bisa kecot.
Iya, potensi iya, ribut. Pokoknya nggak terima lah. Iya. Nah makanya dari semenjak itu pernah dipukul lah, keluarin pistol, banyak lah kejadian-kejadian yang Iya. Wah, itu seru sih kalau ceritain ya. Oke, berarti kan kalau tipis-tipisan gitu ada kemungkinan lu pukul-pukulan nih. nggak selalu pukul-pukul lah, maksudnya terjadi keributan lah. Karena Intinya, Bisa, nggak terima, nggak terima. bisa. Mukul nggak mukul itu tergantung bagaimana di lapangannya, tergantung kita gimana. menanggapinya. Oke. Tapi nggak selalu ya. Nggak selalu. Lebih sering ketika misalnya ada yang kalah, ada yang menang, ada kita bal lagi. Enggak juga. Kadang-kadang juga nggak mau dibal, macam-macam. Kadang-kadang nggak juga. Hasil akhirnya itu belum tentu dia mau dibal lagi. Nah, sorry deh, gue tuh nggak terlalu ngerti teknisnya tentang balap liar. Tapi apa yang membuat itu bisa mendapatkan uang di situ tuh gimana deh? Gue nggak ngerti, maksudnya duitnya dari mana sih? Kita nggak dapetin uang dari situ kan? Nggak belum. Nggak pernah ikut taruhan juga. Terus dapat uang dari buat risetnya. Kan gua ngajar piano. Ngajar piano kan. Oh iya. Makan guys. 6 jam sebulan 22 juta. Iya betul. Jadi Sekuat saldo. ya, jadi nggak perlu lah ikut-ikut taruhan. Berarti taruhan-taruhan itu mungkin pinggir-pinggirannya. Iya anak-anak. Oh iya, ya lu nggak terlibat dalam itu. Kecuali pada waktu itu udah mulai belakangan mainnya gede. Iya. Mau nggak mau. Oh, gua sempet dengar kayak ada yang sempet gede banget nggak sih? 100 tuh. Iya, 100 setengahan. Dan itu mobil baru-baru masuk ini kan, orang. baru 2-3 tahun terakhir. Enggak, udah 2000. Oh, itu ini kali Trito kali. Ya, Kayaknya iya deh. enggak, sebelum Trito dong. Sebelum Tapi yang gue inget lagi mungkin yang kemarin nih. Iya. 3-4 tahun lah paling Itu lama. Iya, Trito itu. Oh, tapi itu event resmi jadinya tuh. Enggak. Wah, liaran tapi disentul. Oh, yang di ini Serap. Iya kan, dia lama-lama kayak jadi bola salju kan. Hmm. Tiba-tiba dari main 700.000 jadi 100 juta. Udah pernah gue ngalamin 100 juta itu nggak tahu pakai uangnya siapa. Karena potongan tengahan itu kan ke joki kan gede 30-40% kan. Iyalah, dia yang paling nyawanya juga kan. Nah pada saat itu nggak ada orang yang mau naruh tengahan. Maunya Semua di maunya pinggiran. taruhnya pinggiran. Karena berarti, potongannya dikit. Biar ada potongan lah intinya. berarti kan harus gue yang nyariin duitnya, sedangkan gue nggak ada duit kan. Tapi lu menang nggak sih waktu itu? Menang. Jadi lu nggak dapet duit juga tapi? Ya Cuma dibayar. enggak. Enggak dibayar. Oh iya. Iya Kan maksudnya jatuh. cerita ini dinamis banget nih di lapangan nih. Ada yang akhirnya nggak dibayar. Gue ujung-ujungnya kalau udah deket-deket mau berantem, mending gue tinggal. Gue cuma nanya dia, lu akui nggak kalau lu kalah? Udah gitu doang. Kalau diakuin, ya udah gue balik. Karena lucu kan, gara-gara balap, gara-gara duit harus pukul-pukulan. Ngurusinnya jadi lama kan, ngapain? Toh, Iya sih. gue cuma mau motor gue ini di depan, that's it, nggak lebih. Oke. Kalau uangnya kan cuma buat senang-senang sama teman-temannya, ya ada duitnya. Wah paling nggak mereka yang ikut rame-rame kan zaman dulu kan nggak ada mobil bos, nyetut kan, sampai kemana gitu nyetut Pertama ini Metan Mini dia nyetut, sampai BSD, sampai Tangerang nyetut. Capek nggak sih? Enggak lah, lama-lama nyetutnya cepet larinya. Lama-lama yang malah nyetut juga gini. Cepet larinya. Gitu. Ya disetut sampai gini, kok. Malah dia yang ngerem dong. Anjing ya. Motong mobil di jalan panjang sama motongin mobil, nyetut. Tapi gue punya pertanyaan dari lu deh. Kenapa lu tidak mau, bukan tidak ya? Kenapa tidak beralih atau mencoba ke 4 tak sih? 2 tak terus. Karena gue nggak pernah main 2 tak nih. Jadi gue selalu pakai 4 tak kan dari CBR old, CBR yang lu pakai balap. Ini pertanyaan sekarang apa untuk sekarang ini? Untuk sekarang, gue penasaran aja. Gue nggak pernah tahu kenapa lu nggak pernah main 4 tak. Padahal kan secara pasar mungkin jauh lebih besar lah ya. Secara sejarah juga ada ya sebenarnya 4 tak ya. Tapi lu selalu cintanya di 2 tak. Kalau misalkan lu balap, terus misalkan lu menangnya tipis, kan lu tadi bilang lu nggak mau nyari ribut. Tapi biasa sih faktor-faktor apa sih yang bikin lu mau diajak ribut atau mau diajak bal lagi atau mereka nggak terima? Itu apa? banyak kayak misalnya bedanya setengah body nih. Setengah body itu maksudnya ini body depan nih body lu jadi. Iya. Gua nggak ngerti istilahnya tapi mungkin. Pokoknya ban depan lawan di tengah, kayak gitu. di tengah kita nih. Ya. Di mesin Nah, lah. Di mesin lah intinya. Setelah itu kan ada video tuh. Dia masih mengakui motor dia yang masuk. Sedangkan Jelas. saya udah jelas nih. Iya.
Cuma dia ngotot tetap dia masuk. Ya udah kalau emang begitu, kita kasih solusi dong. Kita start ulang lagi. Dia nggak mau juga, tetap ngotot dia mau menang loh. Pertamanya sih ownernya yang diserbu kan, bacot, kena pukul lah itu ownernya. Akhirnya aku tolongin dong, begitu tolongin kena pukul juga. Ya udah akhirnya diem. Keluarin lah pistol dia sama dia, wah udah diem dong. Iya. Sama ini nih, gua ada satu pertanyaan yang dari dulu selalu mengganjal deh. Apa yang membedakan joki drag yang oke, yang bagus sama enggak? Joki drag.